dalam rangka pembinaan hubungan ras karena fokus pelanta ibas tahun 2020 menda ija bagi ras kita mentasa maka harapan ta selama 5 tahun ke depan sebab endasi jadi keputusan gereja anta uga kita banci tetap memperdetekan karena kegeluhan spiritualitas personal dalam konteks keluarga si tentu memang enda ibagi bas 5 bagian. Si pertama adalah dalam rangka relasi dengan Tuhan dan itu yang utama. Setelah itu baru kita nanti 2026-2027 akan masuk kepada relasi pribadi dengan keluarga, kemudian dengan krina kala sideban orang lain, dan yang terakhir adalah dengan ciptaan begitu ya. Jana memang ibas paksa adalah percakapan kami ras abang. Memang kita akan lebih banyak sharing. Ini akan kita bagi dalam 2 bagian. Di kari piga catatan enda singgosahkan kami lebih. Maka kari saya turunkan kakar waktu guna break. Saja ibas bagian terakhir kari, bas bagian terakhir atau bagian kedua. Jadi kita kari lebih banyak, piga bagian si bahan kami kari sharing. Bagi kari kita dalam rangka ada sedikit pembelajaran. Ada satu video klip ya dalam rangka keterpanggilan menjadi skala serayan Tuhan. Relajar kita karir rase bagi harapan kami masukan bas kita. Tentu lah hanya terjang enda harapan kami man bandu erguna tapi man kami penda erguna sebab enda kange pe harus sidahikan kami sebagai panditandu di tengah-tengah runggun di tengah-tengah gereja anta GBKP ija kami sekalenda ditempatkan di tengah-tengah runggun ta Cengkareng. Makai bahasakan kami bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dalam menjalankan pelayanan tahun 2026 ya kainde katakan runggunta kap kami sada hal singgo intina gale bagi stuna bicara lanai pende sambungnya ngome banci bagi ngome turikan kuturunggun tapi bagi so ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Baik, jadi kekelengan Tuhan, kekelengan kami krina si pertama lebih kutip kami kainina ibas Mazmur 62 ayat si peduakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari dialah keselamatanku. Secara pribadi kami banci ngidah entah penggejapkan maka kata-kata enda stuna banci mereka pergegah, mereka persingat, mereka penguatan, mereka dukungan man banta bahwa kata hanya dekat Allah saja aku tenang, dari dialah keselamatanku ini sebenarnya ada 2 bagian yang sebenarnya adalah menjadi bagian utama dalam kehidupan kita di tengah-tengah kegelunta apa IP kita. Kami stuna endang simandaraman bas kegelunta. Yang pertama ada ketenangan hidup, yang kedua adalah bagaimana kita tetap berada dalam konteks keselamatan. Tentu jadi pergumulan ngendaman banta krina mikin. Artinya atetamin ada banci kita datkan ketenangan ka, tapi bas datkan ketenangannya tetap kita bas konteks keselamatan. Lika ngekalak perayakan na gelaban sidatkan ketenangan, tentu ketenangan ada ibas berbagai hal, apakah ibas dampar hubungan sosial ta, budaya ta, termasuk ekonomi ya rasidebana, tapi apakah itu akan menuju atau tetap dalam koridor keselamatan atau tidak. Dan ini itu pergumulan ya begitu kira-kira. Jadi harapan ta si 2 lenda bancikar sidat adalah litbas kita ketenangan bagi kapel ibas kita keselamatan. Artinya tetap kita ibas konteks keselamatan ini naik. Semaka adik katakan dekat dengan Allah bahwa relasi dengan Tuhan itu maka katakan turun tanda ngome intinya sangatlah penting. Adibas kami secara pribadi ya. Karena Tuhanlah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita dan menjalin relasi dengan Tuhan itu sangat indah. So hanya dalam dia ada kelegaan hidup, ketenangan dai. Tidak ada relasi yang paling menenangkan, memberi pengaruh positif selain relasi dengan Tuhan. Pentingnya begenda kami. Tingkat pentingnya itu begini. Sama seperti tadi juga kan. Saya minta tolong sama operator kita. Minta tolong bisa sebentar pendeta mau kirim file ke pertua kita. Password wifi. Kubandel be. Kok nggak bisa dek? Coba sekali lagi pendeta. Kok nggak bisa dek? Makanya salah pendeta. Huruf depan itu harus huruf besar. Maka aku pekenaka aku ketik sekali huruf besar ke banar depannya. Maka aku banci. Sada huruf saja lapas lah terkonek. Sepenting itulah hadibas kami memahami ibas kegelunta relasi dengan Tuhan. Ya, kalau tidak terjalin dengan baik, adilakin terhubung kita ras dibata ibas kegelunta, labo banci kaipe silaku konstunenda
alumuhuli di tengah-tengah kegelunta. Bahkan mungkin hanya sekedar rutinitas. Jadi persoalan karibas kegelunta. Adina ibas dampar secara umum banci sinan kaikin nina kamus besar bahasa Indonesia tentang arti relasi. Relasi itu merupakan satu hubungan atau perhubungan atau pertalian. Kalau ini dalam rangka hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan tadi, relasi itu merupakan penghubung horizontal dan vertikal Tuhan dan manusia, di mana dalam pandangan umum maka kekristenan adalah bentuk relasi horizontal dan vertikal dalam kehidupan umat Tuhan Yesus. Kekristenan itu sendiri tidak terlepas dari gereja. Jadi tetap dalam konteks pengertian umum adi si baba kubas konteks hubungan taras Tuhan. Adi si banci pahami kami bahwa baik secara horizontal maupun vertikal ini tetaplah dalam rangka uga kita banci ngeluhkan kegeluhenta rekutkan singnate Tuhan. Bahasa kekristenan itu adibas pengangkan kami enam wujudna bagi kira-kira. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang memang itu melekat erat, punya hubungan dengan Tuhan dan juga punya hubungan dengan sesama. Sirtina gendekna teta ngatakan bahwa kalaupun seandainya kita katakan bahwa kita punya relasi dengan Tuhan, tentu relasi dengan sesama juga tidak boleh dilupakan. Sebaliknya juga demikian. Relasi dengan sesama, tetapi relasi dengan Tuhan juga tidak boleh dilupakan. Lapalah katakan ke basrunggun siapa si pernah layani kami ya begila. Kejadian nyate. Di salah satu teman ta serayan basrunggun tanda si layani kami handai. Ya memang si metah adat begila. Ya maka megati bicara nu begenda lit kerja-kerja kai basrunggun te. Ia tenahkan kala jadi anak beru sing rana. Lape abi anak beru diminta tolong bancingnya jadi anak beru begila. Kerja kai pe katawari pe emis ngakadang na wisne kampuhne bege. Ya sudah pegawai tetap salah satu perusahaan, ya. Tapi dahulu adim pemana begenda lit pembinaan. Ya, enda manbanta kerina serain Tuhan, enda ibahan pembinaan enda. Apakah irunggun atau ikhlasis umpamana? Pulung kita kerina. Kam gua sentabikel sekalian na pendeta. Gua maka bagai sili. Lah aku banci cuti ini nah. Tapi dikerja kencak katawari pe banci cuti. Dan dua me lakabo pas me bagikin. Jadi tentu teta ngatakan bahwa dalam konsep relasi dengan Tuhan tadi dengan sesama juga tentu harus ada perimbangan. Lakabo kari pas pamana bicara katakan katawari pe 1x24 jam saya dengan Tuhan. Maka aku render toto saja 1x24 jam. Kai pe sekelewete laka kita mediate, laka kita kepate. Pelapas. Ya konsep kekristenan sebagai wujud ya relasi dengan Tuhan tadi tentu itu sudah ada hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan atau hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Maka kaini natata gereja anta sitik kutip kami karena senda. Hidup sebagai keluarga Allah, persekutuan dengan Allah itu yang mengatur relasi antara Allah dengan manusia serta relasi pada akhirnya dalam konsep kita bersama GBKP dengan seluruh ciptaan. Si tentunya ndak karib banci si pepayo di tengah-tengah kegeluhenta. Uga kita sebagai persadaan adina dan kita ikatakan ibas kegeluhenta adalah sebagai keluarga Allah, Familia Dei. Tapi dalam kebersamaan kita untuk melayani, kita semua adalah Familia Servus Dei. Sebagai persekutuan keluarga Allah, keluarga yang melayani Allah di tengah-tengah persadanta. Semaka relasi dengan Tuhan, ketika wujudnya itu juga kita perlihatkan dalam rangka relasi dengan sesama, itu sudah menjadi bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Familia Dei, keluarga Allah, dalam konsep bersama dengan sesama kita itu menjadi Familia Servus Dei. Ya, keluarga yang melayani Allah ibas kegelunta. Maka di arah kacamata Yohanes Calvin kita mengatakan bahwa ia menempatkan Tuhan itu sebagai Bapa, gereja sebagai nande, maka kita anak-anaknya. Ya, kita kerina. Maka bas konteksnya buat kami benang merahna, baik man banta kerina serain Tuhan, kami panditandu, pertua diaken, emeritus kerina, pengurus PJJ, pengurus kategorial, kita semua adalah yang mengurusi, yang melayani anak-anak Tuhan. Tapi di satu sisi juga kita adalah sebagai anak-anak Tuhan.
Jadi labo hanya perpulungan anak-anak Tuhan. Maka next perpulungan si kelengi Tuhan jadi pertanyaan itu, mengapa relasi dengan Tuhan itu penting bagi kehidupan manusia? Saudara, kami mau katakan bahwa keterlibatan Tuhan dalam satu relasi itu bukan hanya sebagai objek pengenalan. Dan jangan hanya itu. Saya berusaha untuk bisa menjalin relasi dengan Tuhan supaya aku tahu siapa sih Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Jangan hanya dalam tataran kognitifnya saja atau pengetahuan secara otak saja begitu. Tapi harusnya sebagai sumber yang bahkan kalau kami boleh katakan yang mutlak dan yang terutama. Jadi itu akan menyentuh semua, baik kognitif kita, afektif kita, dan psikomotorik kita. Artinya dari caranta rukur, caranta gejapkan ras, caranta guna ngelakukan sadahal, elah terlepas sarah relasi taras Tuhan. Semaka kai pesi lakukan, tentu ikutkan siaturkan Tuhan. Nah, mengapa begitu mutlak dan terutama? Sebab kita mengimani bahwa Tuhan Allah adalah pencipta satu-satunya dari segala sesuatu dalam kehidupan spiritualitas kita, yang meneguhkan kita bahwa karya penciptaannya itu menjadi sarananya. Nah, ini perlu kau kasih garis bawahi. Karya penciptanya itu menjadi sarananya untuk menyatakan dirinya supaya manusia dapat mengenalnya dan mengagungkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini. Lalu bagaimana caranya? Laneka kap banci kita dibagi sigel-gel pemana. Labu tabia labu tiku ngatakan salah banci. Kerana banci saja bas pengaturun ke Tuhan kaikin lah mungkin. Tapi laneka kap kita bagi masa-masa Musa, masa-masa Abraham naik, begitu masa-masa Paulus, ya yang mereka bisa langsung berkata-kata, bisa ngomong begitu. Gundari lakin mungkin pandita ya, dina ayat Tuhan kaikin keandulah mungkin. Tapi gundari laka bagi kita umum na bagi. Lalu bagaimana cara kita berelasi? Tentu konsep berelasi dengan Tuhan itu ugaka kita banci ngidah entah pempepayo dibas kelewata di tengah-tengah kegelunta. Semaka dendu penguatan spiritualitas personal berlandaskan tapi ibas kegelun keluarga ndai 5 bagian endama. Ya, si jadi fokus tas selama 5 tahun enda. Dasar utama bagaimana kita mengenal bagaimana mengenal diri sendiri, mengenal keluarga. Maka uga kalak si deban, uga tinapa dibata di tengah-tengah kegelunta. Nah, ibas pasal 14 tata gerejanta, tata J katakan bahwa relasi kehidupan gerejawi manusia dengan Allah Trinitas di bata Bapa Anak Kasih Badia merupakan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus. 3 bagian di sini kita bisa melihat. Relasi dengan Tuhan itu dalam konsep kehidupan gerejawi, si banci pahami kami ya sebagai salah satu panditandu bas gerejanta bahwa itu mutlak adalah karena anugerah Tuhan. Aku itu kita bisa melakukan relasi dengan Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Laboban hebata. Bicara pempemanalit lebih buat tentasi berikan Tuhan. Ulih pencari sedebanta. Kita punya talenta yang luar biasa. Tapi semua adalah karena anugerah Tuhan. Ibas kelengate Tuhan. Ya, kelengate di bata nandangi kita. Simpersadakan kita kaya sing ngelakukan ibas ngelakukan cakaye. Kita kan penampat kasasi badia. Kami asum melayani Runggunta Polonia di salah satu pertuanta pertuan dai ranina begenda kalau peranginangin enda. Kebetulan dia masa sindai ya kabit marturia. Pendeta Nina, kenapa Bang Minggu? Memang ia dari segi usaha pencarian tapi pendahina luar biasa lah. Orangnya memang berjiwa, berpikir maju bagi kira-kira, luar biasa bagi. Boleh enggak Pendeta Nina? Kenapa Bang Minggu? Kita kan memang ini hidup bergereja. Tapi bisa enggak dalam konteks melakukan tugas pelayanan gereja itu kita belajar, Adikin bicara manajemen Danina, dari sisi manajemennya, itu manajemen sekuler bisa kita pakai nggak dalam konsep gereja? Jadi Ningku tentu kita balik lagi dulu pertanyaan abang. Kemampuan kita menciptakan manajemen apakah itu sekuler atau kekristenan itu dari siapa? Oh dari Tuhan lah pendeta. Bukan karena abang hebat kan? Oh enggak. Adi bege pemetah si berikan Tuhan man bandu, man bangku, man bantai pedalah hikmat yang Tuhan berikan dengan penyertaan rohnya supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Silakan lakukan Bang. Tapi tetap yang penting ada koordinasi tengah-tengah Runggun.
Kita bebagai hebat kita, luar biasa kita, bas dahintam pemana, bas pemetahta, ya bas kai saja pemana banci. Tapi karena itu adalah kita aminkan sebagai buah penyertaan roh Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah dalam konsep dia memberikan roh hikmat, memberikan kesabaran, rasidebana. Apakah kita di Indonesia tengah uga beras proses studi. Kadang-kadang perjuangan yang luar biasa. Bas akhir-akhirnya je terjadi pergumulan si berat. Momon ngomeah si tadingkan ngadi ke kita pemana. Tapi lid penemani kesah Tuhan. Sirban sang ngasut kita ngelakukan sa. Si telu bagi nenda agak kami penting ibas kegelunta. Bahkan relasi kehidupan gerejawi itu sendiri akan mengatur interaksi antara anggota runggun dengan Tuhan, sesama, pengurus, termasuk sah KP. Nah indah kubas tata gereja antang gue banci sidah aja. Sah kubas sangkep geluh, masyarakat, lembaga lain, alam, dan lingkungan sekitar, termasuk antar generasi. Anak kundai beruginting daim pemana mekin antar generasi. Memang beruginting. Oke kin suara anak pemijile. Luar biasa lah. Ini masih satu ya kan talia, belum lagi nanti digerakkan talia lagi. Enggak ada lagi. Masih ada beruginting dan lagi kan gitu ya. Bagi. Saya mau katakan semua itu kita libatkan dalam kehidupan kita. Ugai bas kebersamaan tentu sekrina. Laka hanya terjang ibas konsep gereja. Adi pembahasan si banci pahami kami bahwa orang-orang dalam konteks gereja kita GBKP yang katanya adalah menjalin hubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, ndahikan pendahinta arpalaskan kita dan tabas Tuhan, arkiteken anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, penyertaan roh Tuhan. Itu bukan hanya dalam konteks kebutuhan kita saja, tapi termasuk seh bebas kegeluhan budaya, seh kape kubas kegeluhan masyarakat umum. Dan memang jadi pergumulan kel. Kami dahulu ya harapkan kami tetap memang saling menopang lah kita terus. Kami dahulu 27 kali rencana kami penggalangan dana guna banci pesikap gereja. Dari ya puji Tuhan lah. Lead samping gereja tahandai, ia gel-gele usaha bahan bangunan. Jadi agak luas rumahnya di belakang. Puji Tuhan mulai Natal ndai, jalin kami komunikasi rahasia, ngumriah ukurna berena kami je parkir. Tapi memang kita harus berikan ya sitik lah belum cawirna. Sekian ratus rupiah per minggu. Bagi kira-kira labo dalih. Banci siat je sekitar 20 mobil bas rumah nandai. Agak lumayan bagilah. Maka ngomlala masukkan. Belajar dari konteks yang terjadi bas lingkungan sekitar ulal bendahun kita si Jakarta dan mekin. Salah sada ngoroh masukkan man kami pemana dulu. Ayolah pendeta. Menrunggun gereja yang paling utama ini begini Nina. Kalau di level atas sebenarnya nggak terlalu sulit Nina. Ya, level atas saya termasuk ya para ya yang mengasih kebijakan sedepannya. Yang paling penting adalah di level bawahnya ini pendeta. Masyarakat sekitarnya begini. Si tentu teta ngatakan bahwa jangan juga ketika kita berelasi dengan Tuhan, akhirnya dengan sekitar nggak terperhatikan, termasuk juga dengan generasi si deban ya di tengah-tengah kebersamaan. Nah, mengapa sedemikian pentingnya relasi tersebut? Sebab relasi kehidupan gerejawi itu bertujuan menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan efektivitas pelayanan gereja di setiap wilayah pelayanan GBKP. Pembahasan tata gereja ya ibas kegelunta arkini teken ras-ras. Jadi luar biasa. Termasuk menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, menjaga efektivitas pelayanan. Kepekan melalakal ngaruhna. Maka naing kama kasih katakan penting nih ngendai. Melalakal lah hanya terjang aku berelasi dengan Tuhan supaya hubunganku dengan Tuhan baik. Lah hanya terjang se. Bicara kini siban cabangna, melalakal cabangnya. Ya, melala fungsina ibas kegelunta. Nah, ibas senda krina adi merujuk kita ke 4 Yesaya 57 ayat 15. Tuhan itu adalah relasional dan berkuasa. Nah, lebih salah sada konsepsi jadi gua gelarnya. Jadi asam lah. Jadi pergegeh. Kita rindu berelasi dengan Tuhan. Dan luar biasanya memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memang relasional. Dia juga selalu merindukan hubungan-hubungan yang baik dengan kita. Dan bahkan jangan lupa konsep yang ditanamkan dalam kita bahwa dia lebih dahulu membuka jalan
gelah banci terjadi relasi antara ia ras kita bas kegelunta. Langgo pernah tutup mata ia manbanta. Jana lalit bahan waktu-waktu na. Lalit bagi. Kami dahulu basalah sada yang planning kami dah skala sada jabu perpulungan ta bagilah. Sampati kami sti pendeta nina kay man sampatan silih ningko. Buang kami kami begu jabu kami dai nina. Belakang rumahnya kepekan gusuan na batanggaluh kepok. Kelilingnya buan suan na bunga-bunga besi-besi sampai bunga-bunga di kuburan itu begitu. Ugakin masuk ugakin maka buang ningko. Ya lanai nari nyaman kami ya masuk rusur begu jabu kami dai ku anak kami beberendu sintua nina. Guka ini na silih nih guka. Ade masuk ya kubas rere dilah na gedang maka ngerana ade lah breken aku man anak andoi kupan nge nina. Gugakin biasana nih ku sekali setahun harus kak bre kami man pendeta nina. Gukakin akan nih guka aku lang akakin pernah jengka abang mikin kami merenda lah bolit merenda kampusah belajar tentang okultisme khusus gundareng makang golin apakah kencapak jaka enda karisi kita salah sada pembicaraan tak karya dendu. Iya, gue mulai banda pelepasan kasih depan negeri mikin. Maka nina kepekan nukah kel meresaman, tapi lah kami begini na. Kepekan sekali setahun potong biang biring jarah-jarahna, darah nanda yang buruk kenje bege. Saja nina, maka dagingnya gule eman kami nina. Jadi teku ngatakan sekali setahun saja, bege. Adina kita dan dalam konsep hubungan restuan mereka tawari pe banci. Laboka harus motong biang, bege. Bicara lape motong biang ikan lumat tangas-tangaskan saja lakalit minak gunang goreng sampai mana tangas-tangaskan saja ikan lumat dilit terung kaluat tamaka karya bas belgang bulung gadunge penggosah ya. Nah, ini ternyata luar biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, Allah yang relasional dan berkuasa. Jadi di kami memang secara pribadi berpikir begenda, kan konsep mengatakan saya begenda. Kalau kita jadi pemimpin, kalau kita jadi seorang pendeta, jadi seorang serayan, perlu kange jaga-jaga hubungan taras perpulungan ini. Nah di bahasaku konsep saya lah kapas, ku akap bege. Ya dalam arti kata jaga-jaga mungkin tina ya bicara jagar-jagar, tapi perlu kami memang mentengat mikin. Tapi bukan berarti nggak boleh punya hubungan baik dengan jemaat. Bukan begitu. Justru harus kita jalin. Karena Allah kita itu adalah Allah yang relasional tapi berkuasa. Artinya otoritasnya terjaga. Kita bege. Maka perlu kang memangnya konsep buah relasi antara Tuhan. Ketika kita jalin relasi dengan sesama, perlu juga kita jagalah kuasa Tuhan yang ada dalam kita. Tuhan yang maha tinggi dan mulia memang bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus. Tetapi dia mau berelasi bersama orang-orang yang remuk redam. Sehingga dalam jalinan relasi maka yang terjadilah semangat hati yang kuat. Perlu kokop singet mikin, aku reh labo guna ngelai, tapi guna ilai. Bas bahasa dalam bagian sebenarnya kata kena, aku reh labo guna kala si sehat, tapi guna kala si sakit. Meenge kerehena supaya apa? Memberikan penguatan dalam konsep sienda. Tapi kinatana, sidang dia bagai pentingna. Kondisi relasi manusia dengan Tuhan di masa kini. Kamu mungkin sudah punya konsep, sudah bisa melihat realita. Apakah bas kegeluhunduk personal termasuk PW tengah-tengah kebersamaan tak. Tapi mari subhan supapayo. Motivasi untuk mewujudkan relasi dengan Tuhan bisa saja memang berbeda-beda. Namun usaha untuk itu dirasakan masih belum sampai kepada tataran kebutuhan. Melainkan lebih berasal dari rutinitas. Ku gereja pe kita ya laka kala anak di pertua dia akan laka gereja ningan nih bagi kira-kira. PA Muria kita ya masa pengurus enggak PA bagi. PJJ email lah kerja kak kujoka kerja tama yonte kita kak ketua PJJ pemana lang adi gading serpongin dah labo bagi mekin. Bicara di PBG ya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat nih nah ngobas pintu tole bagi. Perlukah kita mentengat bagi ya. Jadi perlu sidah bagi. Hasil salah satu penelitian gereja atau situ ne arah litbang. Kita masih belum sampai kepada tataran kebutuhan. Tapi masih dalam masih soal rutinitas. Masih dalam soal budaya gelah jumpa rasianu. Masih dalam rangka rindu-rinduan begitu. Ya, rindu-rinduannya lumayan kalau rindunya sama Tuhan. Ini enggak. Nanti enggak jumpa sama Mak Sianu, kami sudah wean.
Nanti kita jumpa sini ya. Maka gua kami hari-hari. Gua hari-hari Indo niku. Baju kami pun nanti bisa kayak karena nuansa nih. Bagi perkundul tapi kerja daerah jenda. Nanti kalau kam duluan taruh tas di sebelah ya biar kosong. Nah, bagi. Nah, jadi itu masih dalam rangka itu. Nah, ini jadi persoalan. Seharusnya yang diharapkan adalah karena kita memang ingin meningkatkan pengertian kita tentang Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan dan juga berangkat dari pergumulan iman yang dirasakan dan yang telah dilalui. Sampai akhirnya kita tahu bahwa itu kebutuhan. Maaf ya kalau saya buat analogi na begenda sentabi. Saya dulu bicara gergari karena kita sada persada aku mulai tahun 2000 asum kami tugas iduri. Mulai Januari segendari aku harus butuh memang makan obat kolesterol. Saat-saat tertentu adi nanggo lebih kok pangan ya kok pan begitu. Saat 2000 asum iduri aku jerempet melonjak jadi 270 kolesterolku. Masa sindai dan dina kami abang penggol ben gejap kene mekin. Adina tahun-tahun 10 siwang sa 2000 sade dan nukah kelendat wili gondit nina kinza. Maka perpulungan tem lala sidingna. Daerah kami handai marenda libo jaya lah nina tah pega kan pernah saguje. Adina kena siding wili daging nangan caban cidayaken bagian dalamna mansimada siding. Nguem kan lurus rupangan nih bagi. Karing uli sir tenah suruh kare kujende pikaris ya jende manciger nina. Bagi. Jadi teku ngatakan cadendu itu sudah kebutuhan. Aku harus tahu itu, harus bisa kulihat. Banci kaku gejak-gejak. Endak wakalannya sikap ngoka perlupan pamana. Dendu di narunggun tak berlama kampe kok mungkin tah jendeli kang milik klinik tajah begelah. Maka konsultasi kami sada dokter tak kalak perangin angin enda. Ia kepala ruangan ICU rumah sakit Siloam yang di Kebon Jeruk. Bukan Kebon Jeruk, yang di Lebak Bulus. Diranina orang rebapa kin kami kuje. Adina kuakap nakku, adina gom kam rutin se adalah pan. Lanai nari cukup senca tambar dua nina bagi kri. Seteku ngatakan caman bantah bahwa itu kebutuhan memang yang juga harus sudah kupersiapkan. Ya, kenapa? Itu akan berpengaruh ibas aktivitasku, ibas kesehatanku umpamana. Termasuk pesah kang min kuje. Kita kan nggo kudalanya mulai tahun 2000 sada lah akhir. 2000 sada awal, maaf. Ya, nandangi pindah kami Jenari ku Durin Tinggung. Begitu. Jadi teku ngatakan bicara si baba ku bas kegeluhenta. Uga maka banci relasi dengan Tuhan itu tadi bukan hanya belajar tentang pengertian. Tadi memang kita nyanyian kita akan diajari me bagenda lagune ke lagi kita apa mengajar. Gitu. Kita hanya bukan mengajar atau belajar tapi juga melakukan dari apa yang sudah kita pelajari. Nina keturunggun nini tigan tamarenda durin pituah learning by doing pun nina. Bagi. Nina nini tigan bagi. Lajar arah kai singgo lakukan kita bagi ya. Nah, gambaran Alkitab tentang Allah, mari kita bisa melihat itu yang merupakan relasi kita yang kita tuju tadi. Allah turun ke bumi untuk mencari, mengunjungi, membuat relasi, berkomunikasi dan berkomuni. Artinya menjalin persatuan rohani yang mendalam antara umat dengan Yesus dan sesama anggota gereja. Salah sada tulisan Andar Ismail bas buku nak make selamat bergereja. Uga kita di tengah-tengah kegeluhenta boleh bisa memahami juga. Jadi nggak usah ragu tentang Tuhan. Mau nggak Tuhan nanti berelasi denganku? Lapalah kam lihat penungkunan sebagai rupana sentabi. Sehancur apapun kehidupan kita, seamburadul apapun moralitas kita, Tuhan masih mau kita jumpai. Tapi Athena gelah kita berubah. Labo gelah hancur terus, labo gelah terus amburadul. Hendaknya dampak dari relasi dengan Tuhan itu bisa terjadi ibas kegeluhenta. Ya. Nah, adi nasi pepayo ka karya arah GBKP 2026 2030. Ada 3 kata kunci yang menjadi fokus penting dalam menyadari relasi kita dengan Tuhan. Ya ini tadi ya, merasakan, mengalami, lalu mengenal. Jadi lebih sigejapkan lebih,
maka sinanami ulih ibas kebersamaan taras Tuhan, maka semakin benarlah pengenalan kita dengan Tuhan. Itu yang tadi kami katakan yang bisa mengubah pola pikir, pola ucap dan pola laku kita. Baik dari segi afektif kita, ya, kemudian juga sampai kepada psikomotorik kita, perbuatan kita. Semakasih ilakukan kita memang buah ibas kinirsadan taras Tuhan di tengah-tengah kegeluhenta. Kari kedua tuh ya bang. Ya, tambah nah ini sedikit apa saja ya, sedikit koreksi. Memang mohon maaf kudaram-daram ika data, kangen saya memang si kudat data terakhir. Koreksi dan evaluasi di GBKP ini secara sederhana saja. Aku memang kuingat karah nina pendetanta asum kita pencanangannya. Memang nggak semua orang yang caranya dengan membaca Alkitab setiap hari. Silahkanlah, itu dia bagi. Kami masih sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pendeta kita sahabat ketika memberikan penjelasan. Bagi kami membaca Alkitab itu satu hal yang penting juga yang harus kita lakukan secara rutin. Nah, kinatana Nina. Ternyata dari 889 responden 32% atau sekitar 287 orang yang diteliti menyatakan tidak memiliki Alkitab pribadi. Lihatnya Alkitab na rumah. Tapi bicara 5, 6, tah 10 ya sadai ngenca. Maka dina rembang kare PJJ kebati minggu ya sadang ngenca Alkitab sedeba dari Alkitab. Memang di genduari ngokali genduari bahasa HP pendeta, oke silakan. Tapi memang lika nggak piga kala sih memang masih satu kebutuhan basia. 29% dari 962 responden yang tidak pernah melakukan saat teduh. Hendak kokap krine dina Gading Serpong lah berlaku ya bagi. Nah langlah ya, yakin aku krinangnya bagi pala langkin ya. Nah dari 990 responden yang diteliti, maka yang sering terjadi Nina 16% itu sering terjadi perselisihan. Termasuk tinggi. Sebab kalau kita hubungkan dengan pepatah 1000 teman masih terlalu, satu musuh sudah terlalu banyak. Endak andu 161, 16%. Maka Nina kadang-kadang 70%. Dan tidak pernah 14%. 14%-nya Gading Serpong nari. Ya, termasuk kuakap bagilah ya. Nah, dari 946 responden, 8% atau 75 orang sering terjadi perselisihan, Ninaka. Ya. Kemudian juga kadang-kadangnya ada 70%, Ninaka. Lalu maafin ya, 657. Kemudian ada lagi 22% dari tempat yang berbeda. Hasil penelitian Litbang Takange. Pertanyaannya, apakah relasi dengan Tuhan itu sudah berakar dari ndai telundai bas konsep GBP tandai merasakan, mengalami dan mengenal Tuhan. Ya, tentu banci katakan langa. Belum ya secara sederhana ya. Nah, kalau demikian mari kita semakin sadar bersama. Apa sebenarnya hakikat relasi dengan Tuhan? Yang pertama dulu. Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia penting sebagai individu, namun tidak untuk individualis. Maka tentu aku secara sederhana sajalah berpikir. Kencang gue tepat di bata Adam, di bata sendiri ngatakan la mehuli adi manusia yang geluh sisa da sida. Maka kubahan penampat manbana. Ya, Allah sendiri yang berotoritas di sini. Dia yang berkarya, dia yang bekerja, dia yang berencana begitu. Sehingga sebagai Tuhan maka manusia memiliki hubungan erat ataupun ikatan yang mempersatukannya dengan Kristus sebagai kepala. Kepala itu mengendalikan ciptaan, sumber kehidupan sebagai unsur yang mempersatukan ataupun mewujudkan relasi. Dendume jekrinemik. Dan memang ada 3 konsep H yang pernah juga kami sampaikan kok manante begela. Sehingga datkan kami asum kami mengikuti studi
apa namanya ya, di kemarin di STT Cipanas lah, pas endungi S2 kami si pertama, 2 minggu kami jadi studi, karena sekolah-sekolah teologi S2-nya yang disatukan dalam Persetia se-Indonesia, berkumpul di sana selama 2 minggu. Salah satu dosen mengatakan saya begenda, ada 3H yang penting dalam diri kita, dan ternyata dari 3H itu yang pertama adalah di kepala. 3H itu adalah head, situ, J ngemata, J igung, J pinggel, J dilah, J utuk. Utuk. Tandu utuk. Otak kecil dan otak besar. Ya, di sini. Di sini lidah. Apa yang dilihat, yang didengar, dirasakan atau dipikirkan, bawa ke the second H. Heart. Heart atau heart bahasa Inggrisnya benar? Heart. Heart ya. Heart. J igumulkan. Lalu setelah yang semua tadi kita renungkan dalam hati, do it dengan hand. Lakukan dengan tangan. So there is 3H. Ya, the important 3H. Head, heart, and hand. Jadi kalau Kristus itu sebagai kepala, kita bahasakan dalam H tadi, berarti sebagai mata, dia sebagai telinga, dia sebagai dilah, dia sebagai utuk, dia yang bisa merasakan semua itu, lalu dia yang mendorong ke dalam hati kita. Sering bahasa yang kita katakan, Tuhan itu di mana? Di hati. Tempatnya bertahta ninta. Lalu semua yang dalam hati tadi, itu melakukan satu keputusan yang kita lakukan dengan tangan. Tentu relasi dengan Tuhan itu bagian yang penting dan benar. Sehingga marilah ngomonglah dengan apa yang setelah kita lihat, kita rasakan, kita renungkan oleh karena penyertaan Tuhan. Berpikirlah oleh karena penyertaan Tuhan. Mendengarlah oleh karena pekerjaan Tuhan, begitu ya. Itu yang menolong kita dalam kehidupan kita. Nah, karya Allah sebagai ciptaan tadi, karya anugerah Allah berlangsung terus-menerus dalam persekutuan umat Allah sebagai ciptaannya dengan Tuhan sebagai pencipta. Sehingga keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia yang adalah bekas ciptaan Tuhan akan terus diperlengkapi umat dalam kita bertumbuh bersama menuju kedewasaan di dalam Kristus. Jadi artinya semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yang sadar ada kelemahannya, yang sadar ada keterbatasannya, itu akan terus diperbaharui. Enda cakap tajenda, karena katakan duman nora, tong-tong kami rejabu merenda, rahnina dan dubuge, dan biasanya dibas ya jeng kita piga-piga kam serayan bikin. Biasanya kita beda-beda pendapat membagi. Ebeka bas musyarah ngawan, serumah mis ngerana nora. Engkailah makalalo Indonesia nanda dalam pertunjukan menina. Lo mahan si begena nih ke dia abang tanda ne baru siandai bagela. Janari bibit ne tenangnya dia abang bagai tanda ne. Bagai di pendetaan tadi dulu keluarga dekat kami kita negeri ne bagai mama mami tanda negeri ne bandepe. Ya tinju kemin adalah kam kari pangras kita hin. Jadi ni gulo bagai nani kuling kari kena waktu nani puji Tuhan lah. Nggo 23 tahun kami rejabu resnora. Gunari ngo semakin surut bagelah. Lan ditang-tang nama renda. Kam pepela kalau percik-cikal kam ya. Tinju kana dia perlu ni na. Ngani biar kam ngatakan memang dandu uga perawana mama di ekat skenario di abang tahneng bagelah. Adi nggo norang rana sini ngegrine. 2 silih turang norenda di laki. Adina kakakne nora duduk sing muda, 2 duduk senai di beru. Adi kala kendang sing rana, bibi tua sintia, bibi tengah sintia, jawab pinang. Adi nora siti saja ngerana, olah karya aku ngerana nih, nang mis ngesini ile, laos ngedua ne begila. Termasuk mama be bagi. Tapi puji Tuhan lah, dia semakin mengerti, lo bagaimana carana, tenang kamen nih, tingkar kerina waktu na. Dungna puji Tuhan lah, semakin banyak belajar. Kita pe bagi, teku ngatakan ca, ya bisa-bisa saja memang. Ya mungkin kelemahan takai bas dalam rangka menerima itu yang mungkin ya kita langsung miskin gua gelarna paning teh miskin naik pamana atau akhirnya kita merasa lalah aku kain lalah baginda kain pamana. Relasi dengan Tuhan itu yang mengajar kita untuk terus berubah.
Sentabi kam kakak bagi pe abang denu antan kutoronggun kang jen depe bagi. Aku pe asum tahun 10 siang sa 2000 sada landa kahaki durian dai salah sada kuturikan lah kesasin kami bagi. Rubah dah kuras kutoronggun jesum sindai. Ku jawapi yo. Mungkin ku jawapi kutoronggun anda. Roh ningku. Contohnya yang tata gereja bang. Si bandela pas. Aku kan baru-baru tamat. Idealis kalau mikir. Nin minta tata gereja. Si bandela siti pela payo kan dulit kan du jandai 45 kakak si malayananku. Ia memang kepala kabas perusahaan yang ngardahin. Melalat jemaat anak buahna. Maka kai penina abang anda. Lah sada pepang nimbasa. Dungna dandu dari 45 kakak, 40 telu kakak neken. Laku teh, kirim aku peken surat ku Modraman. Man pendeta Julianus keliat dengan merenda sang sindai kabit diakonia je. Gelah Vikaris Agustinus olah pindahkan. Lah ngasah ku je sudah percakapan Duna ban go kidah lane kondusif situasi ku telepon ku Modraman. Rembang bolang ini ngangkat sa pendeta ndai. Pindahkan aku bolang. Engkai maka pindahkan indu. Lanai nari mau kuras torunggune aku lang tangkuhkan aku niku. Kalau kerela aku surung tangkuhkan niku. Go pindah nindu. Dengar kalau kuda surat kirim na jenenari perpulungan dunina. Reningku buang saja surat dena bolang. Anggap lalit ningku. Uga masuk duna buang saja. Si jelas kalau aku si salah ningku. Ya dibagaikin nindu bagaya. Kata andu ku gelam maka pindahkan aku jenari ku during tinggung. Dua jahka kami nerusi dahin kami sebagai vikaris. Tapi dandu abang ras kakak. 2 tahun deh gue bagi 20 tahun ku akap begela. Dungna kencang gue tuh pindah aku during tinggung dari rukro. Salah aku deh. Orang na dundu mi ajari Yesus kul kita 100 biri-biri na sadala idah. Tadi kenang lebih si 20 siwah mekin darami si sadandai. Harus namine si 2 jabundai perasa aku nge bege. Labo hebat aku bicara 40 telu pet neken gelah la pindah. Salah begela. Yang saya mau katakan ternyata kami memang harus belajar lagi. Ya, melala ka perlu belajar ibas ke gelunta. Mungkin kamu pun juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam rangka itu begitu ya. Keterbatasan, kelemahan itu akan terus diperlengkapi dan kita bisa bertumbuh bersama menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 1 dan 2 kutipannya di sana. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ini menegaskan bahwa setiap orang harus berada di dalam relasi dengan Kristus. Ini salah satu dasarnya. Adilah kita sadar sia sila sidat bagi. Nasihat, penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Salah satu contoh cideban pemana aku arah pelajaran-pelajaran kami bagi kudat bagi. Beda khotbah dengan pengajaran moral. Khotbah itu bukan pengajaran moral. Adina pengajaran moral, banci kari cukup kam lebu kendu saja je kaglarna ahli yang memberikan seperti Bang Analgin itu kaglarna bang. Iya kayak bege motivator. Banci. Itu masih dalam tataran moral. Tapi kalau khotbah itu, renungan-renungan itu harus lebih dari sekedar hanya moral. Sebab itu bisa belum tentu menyentuh kehidupan rohani kita, hati kita. Semaka uga kita bas berhubung ras Kristus. Nah ini tadi yang terjadi ya. Nasihat tadi umpamanya, penghiburan tadi, persekutuan dengan roh, kasih mesra dan sebagainya. Ya sehati sepikir kita. Ya, sehati sepikir bukan berarti kan kita harus sama semua. Lalu bagi kornai, setuju, beginilah. Aku pernah kugambarkan membantah, bali ngeras 5 jarinte ningku. Ini beda-beda ngekrine, kambal-kambal, tuduh-tuduh, jari tengah, jari manis, kelingking. Ada yang di sini sama semua panjangnya, jarinya. Ada yang sama panjangnya, sama besarnya, ada. Beda semua kan. Linge bagi jari tengah ekrina gedang na jari-jari indu lang beda-beda. Tapi ekin maka banci kita megaga ini ku pernah ku bancarana nagangi Alkitab entah kape indu bege beda kokohne. Adi sibuka sada-sada bege agak latih nge bege. Atau enda sibuka banci ngen dabu he.
Ya, J dalam rangka kebersamaan tandai perlu kita semakin menguatkan satu dengan yang lain. Mempunyai hubungan ataupun persekutuan yang dekat dengan Kristus, itu yang membuat kita maka hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Nah, ini yang penting. Jangan nanti nita, ya aku ngeluh bas Kristus, tapi Kristusnya lang ngeluh bas kita. Mening kurus surat ini ya, aku mungkin bagi biak aku pendeta ini ya, bas aku lah masuk akal ya bagi. Ya, apakah biak atau memang kita nggak mau berubah begitu? Berubah dalam arti kata menjadi lebih baik ya dalam kehidupan kita. Nah, relasi itu sendiri hanya bisa diwujudkan di dalam Kristus dan ada di dalam Kristus, dipersatukan dalam Kristus, maka kedekatan, keakraban dengan Kristus dalam hidup yang kita hidupi menentukan kedekatan dan keakraban antara satu dengan yang lain. Harusnya. Tanda petik orang-orang yang katanya dekat dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, dia akan selalu mempunyai kerinduan dekat dengan orang lain dalam kehidupannya. Itu harus menjadi kerinduannya. Ya maka dengan ini ya aku dekat dengan Tuhan gitu. Oke bang, ya ya baik, terima kasih. Telu klip nari, telu apa nari, gue karek baca sambung ya. Sibungi lebih tentang hakikat yang desti nari, 15 menit nah bang. Jadi perlu si ingat, aku sirdahin Tuhan aku pengurus kategorial, aku pengurus PJJ. Tapi perpulungannya sada pelapang deheras kita umpamana. Sada pelapang nuri-nuri ras kita. Kain tendu. Na sada pelatandu pamana mekin. Lali kangkap nina anekdot memang mekin. Di merendon nina melang bagi gunure bante mana kay krina khotbah pendeta. Temanta sekalenda tentang kasih. Apakah jemaat tahu semua tentang kasih? Tahu pendeta. Kalau begitu amin. Persembahan kita mulih nih. Di ngumtah nina. Maka minggu serana. Temanta sekalenda masih tentang kasih. Ngori hari perpulungan dikatakan kari tahu lah kari khotbah pendeta. Langatah kami pendeta, iya kailah dah Hindu pikirin nunggu sekian tahun jadi kalau Kristen nina. Iya, mulih kita nina. Laka aku berhasil pe nina. Minggu sering bebagai hari-hari kaya. Sekalenda pe petelukan tentang kasih. Langatah ndo nina. Ngori hiya, dia bangatakan ca, langat pendeta, jangan katakan ca enggon. Ya adi bage si enggo ajari silangah nina. Silangar lajar man singgo nina. Mulih ka bage. Jadi teku mengatakan tentu dalam rangka kedekatan tadi itu membuat kita akhirnya tahu kebutuhan orang lain. Sitah. Kaisi perlu bagelah. Abang merasungnya kami radu-radu mutasi kami bebas kurang lebih siwa 10, 11, 12, 1 lebih kurang 5 bulan endah. Ngukang mulai kayaknya kira-kira si butuh cengkareng enda bagi kira-kira basinganku bagi 5 bulan enda dulu 5 bulan gue mebanci kita bahan semacam evaluasi lah kayak saja si perluman pertua diaken kayak saja si perluman pengurus PJJ kayak si perluman pengurus kategorial kayak si perluman perpulungan kusienda gue mulai bagilah ya kenapa karena kita bisa dekat kita bisa tahu kita bisa dengar kita bisa paham kita bisa lihat mamon kam sendiri nurikan capeman kami. Siapa pendeta, begenda ya, siapa begenda, pendeta kami. Sehingga komitmen dan dedikasi untuk menjalin relasi dengan Tuhan hendaknya berangkat dari keputusan pribadi yang rindu tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Semaka muli bagi tantana adalah satu kebutuhan ibas kegeluhunta. Benar-benar ingin bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Sebagai komitmen untuk bertumbuh kerohaniannya dan menyadari bahwa hal itu mempunyai pengaruh dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Siidah mereka evaluasi akhir tahun nenda. Harus namin relasi dengan Tuhan belang-belang GBK penda semakin membuat kita semakin erat bersekutu satu dengan yang lain. Relasi dengan Tuhan itu bukan sekedar ritual ataupun kebiasaan. Sebab ritual itu konotasinya adalah sebagai rutinitas. Tanpa memandang kebaikan dan kebenaran yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi harusnya relasi dengan Tuhan adalah kebutuhan utama pribadi orang Kristen. Sebab tanpa Tuhan tidak ada apapun yang bisa dilakukannya. Kita baca bersama ini, 2-3 yuk. Relasi dengan Tuhan adalah kebutuhan utama pribadi orang Kristen. Sebab tanpa Tuhan tidak ada apapun yang bisa dilakukannya.
banci kam bagi gendorenda, ngasup kam bagi gendorenda, banyak konsep yang sudah kam persiapkan, itu karena Tuhan bekerja dalam diri kita. Ena si banci serahkan kami bas tahap si pertamenda, kari banci seterusnya serahkan kami man moderator ta. Bujur. Ya, bujur pendeta. Ya, tepuk tangan kita lebih. Ya, jadi ibas sesi sadandai pendeta nggo nurikan uga ya berelasi ras Tuhan. Maka topik enda semakin menarik. Enda kari silanjutkan ibas sesi 2. Maka gundari jam 10 lebih 5. Maka jam 10.30 kari ngoka kari kita bas ruangan enda. Maka minum kopi teh kai krina di teruh kita. Ya, dipersilahkan. Bujur man banta krina.